kita ingin meninggalkan cerita kebaikan. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong cerita. Tinggalkanlah cerita yang indah. Cerita tentang orang kaya membangun masjid, cerita tentang anak yatim berprestasi, cerita tentang orang berilmu mengajar ke pedalaman, cerita tentang kebaikan, sehingga cerita itu menjadi inspirasi didengar orang lain. Orang beramal, amalnya mengalir ke kubur kita. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang meninggalkan suatu kebaikan lalu orang lain mengamalkannya, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan amal orang lain yang melakukannya. Kalau galah patah bisa disambung, kalau kaca pecah bisa direkan, tapi kalau sudah hati hancur, kemana obat akan bicara? Oleh sebab itu jangan sampai hatimu luka, jangan pula kau melukai hati orang lain, tapi lembutkan hati, perbaiki hati, sentuhlah hati. Kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hidup itu menunggu mati. Kita ini semua ini kan menunggu malaikat maut semua ini kan. Hidup ini menunggu mati. Cuman yang namanya menunggu kan bosan, muak kali lah menunggu. Aku muak kali lah nunggu nih Pak Ustaz. Nunggu apa? Nunggu malaikat maut. Supaya jangan muak kali kita nunggu malaikat maut ini datang, dikasihnya bini, dikasihnya anak, dikasihnya menantu, dikasihnya kawan. Akhirnya kita lupa bahwa kita ini menunggu mati. Ingat, kalau kita mati, 5 amal nilai yang kita bawa: puasa, sholat, baca Quran, zikir, sedekah. Hidup ini singkat, tapi resiko yang akan diterima khalidina fiha abada. Hiduplah sesuka. Hidup mau jadi Fir'aun, silakan. Hidup mau menjadi Qarun yang batil ditelan danau, silakan. Hidup menjadi orang kaya yang tidak pernah bersedekah, silakan. Fa innaka mayyit, ingat, kau akan jadi mayat, kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang munafik sifatnya 3. Iza haddasa kazaba, kalau bicara bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa iza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Kalau pendidikan menanamkan iman kepada Allah, setelah iman terjaga dengan ilmu, siramlah dia. Karena sesungguhnya berapa banyak orang yang berilmu, tapi sesungguhnya tidak mengamalkannya. Kabura maqtan indallah, murka paling besar. Pertanyaan paling besar, an ilmihi fima amil, sudahkah ilmumu kau amal? Dunia adalah mimpi, kata Sayyidina Ali. An-nasu niyam, manusia ini semuanya sedang mimpi. Mimpi menjadi orang kaya, mimpi menjadi penguasa, mimpi menjadi orang yang disenangi. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati, roh keluar dari jasad, disitulah baru kita akan sadar sesungguhnya apa yang sedang kita lewati hanya seperti bernaung sekejap di bawah pohon yang rindang. Matahari redup, perjalanan pun akan berlalu. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu, orang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya. Kenali dirimu, dari mana kau datang, kau sedang di mana, dan kau akan kembali. Apa yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ini awwalu jifah, dan berakhir menjadi bangkai santapan cacing tanah, akan dimakan tanah. Yang disombongkan itu apa? Oleh sebab itu maka sadar diri, tahu diuntung apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat itu artinya melawan. Allah suruh kita bangun subuh, kita tidur. Tidur itu maksiat. Allah suruh kita makan halal, kita makan riba. Riba itu maksiat. Itulah menyebabkan pertolongan Allah tidak turun. Ustaz, bagaimana hukumnya berteman dengan orang yang suka judi dan mabukan yang diharamkan Allah? La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu dekat-dekat dengan orang yang zalim, nanti kamu kena jilatan api neraka. Kalau Pak Mahsud bisa. Mahsud artinya terpelihara dari judi dan mabuk. Kalau Bapak bisa terpelihara, ngajak mereka taubat, lanjutkan. Tapi saya khawatir lama-lama Bapak pula main judi dan mabuk sama dia. Manusia punya 2 musibah. Yang pertama materi, lambung, usus, makanan, benda, tempat tinggal, kendaraan. Maka Allah katakan, "Falyabudu", banyak-banyak beribadah. Kalau kau banyak beribadah, materimu dicukupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah rasa takut, rasa cemas, gundah gulana, tak dapat menatap masa depan, ngeri, ketakutan yang luar biasa.
wa amanahum min khauf. Setan yang membisikkan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu mengatakan kau akan susah, kau akan melarat, anak-anakmu tidak akan makan. Wa ya'murukum bil fahsya. Hati itu macam air di tengah laut, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, anginnya kencang, puting beliung. Maka yang menenangkan hati hanya zikir. Berzikir, ada yang lebih hebat daripada zikir? Ada. Banyak-banyak kau baca Quran. Zikir yang lebih hebat, paling mantap, tak ada melebihi Al-Quran. Hei orang yang merasa dosanya sudah berlumur begitu banyak, sehingga setan memberikan provokasi, kamu nggak mungkin diampuni, dosa kamu udah kebanyakan, kamu nggak mungkin mendapatkan ampunan, hati kamu itu udah menghitam, sejengkal kayaknya tinggal ke neraka. Ini kan kata Allah, hei jangan putus asa dari rahmatku, kalau engkau mau datang kepadaku, aku ampuni semua dosa-dosamu. Jangan kau jadikan bahwa orang nanti bahagia dalam rumah tangga kalau banyak duitnya. Kalau duit yang membuat orang bahagia, semestinya tidak ada orang kaya yang berantakan keluarganya. Kalau gara-gara duit orang bahagia, mestinya tidak ada orang kaya yang bercerai. Tapi buktinya, apa banyak orang kaya akhirnya berujung perceraian. Kenapa? Karena dia tidak temukan kebahagiaan dalam duit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya channel ini.